Walaupun kita menggunakan raut muka dan gerak-gerik untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran yang bersahaja, wahana utama kita untuk bertukar informasi adalah bahasa. Keselamatan kita sebagai hewan sosial tergantung pada kemampuan kita berbicara dan mengerti. Dan kemampuan kebudayaan modern berasal dari terciptanya tulisan barang 5.000 tahun yang lalu. Semua peradaban besar di dunia ini sekarang dibangun di atas dasar manfaat tulisan dan bacaan. Perpustakaan dengan segala rekaman bahasa yang berada di dalamnya merupakan hasanah pengetahuan insani. Perkembangan evolusioner bahasa pastilah terpacu oleh keunggulan yang berasal dari membaiknya lalu lintas informasi. Namun peranan bahasa lebih daripada wahana komunikasi. Bahasa terkait erat dengan proses nalar. Tetapi apa gerangan hubungan antara bahasa dan nalar? Biasanya kita memakai bahasa untuk bernalar. Tetapi apakah keduanya betul-betul saling terkait? Dapatkah kita bernalar? Dapatkah kita bernalar tanpa bahasa? Bagaimana kita bisa mengukuhkan atau menyanggah hal ini? Para sarjana telah bergulat dengan pertanyaan ini sejak lama. Bahasa adalah salah satu bentuk nalar manusia dan punya nalar sendiri yang manusia tidak mengetahuinya. Bila kita membandingkan bahasa dan nalar, kita melihat keduanya punya banyak persamaan. Masing-masing merupakan produk biologis. Agaknya berkembang untuk memperbaiki organisasi dan kerjasama sosial. Masing-masing dapat membantu kita mencapai tujuan, namun tidak dapat menentukan apa tujuan kita itu. Agar bisa bernalar, kita harus berpikir sebelum beranjak ke soal apakah bernalar dapat terjadi tanpa bahasa. Kita harus lebih dulu bertanya secara lebih umum, bisakah kita berpikir tanpa bahasa? Para pemikir besar pun berbeda pendapat tentang berpikir. Gilbert Ryle beranggapan bahwa sebagian besar kegiatan berpikir berlangsung secara monolog batin atau percakapan sendiri dalam hati. Biasanya disertai dengan gambar hidup yang berputar dalam batin. Samuel Johnson bilang bahasa adalah busana pikiran dan istilah-istilah teknis dan filosofis. Berpikir adalah bicara pada diri sendiri. Apa yang sudah terbiasa kita sebut pikiran tidak lain daripada satu sisi mata uang logam, yang sisi lainnya adalah bunyi yang bertekanan. Sementara mata uang logam itu tunggal, tak terbelah. Jadi, bukan pikiran, bukan juga bunyi, tetapi kata. Kata-kata terkadang sanggup mengungkapkan pikiran, tetapi terkadang tidak. Proses mental pada anak-anak terjadi sebelum mereka kenal bahasa. Lantas, ia menyimpulkan bahwa pikiran dan bahasa merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kajian filsafat, kaitan pikiran dan kata dan definisi arti sama sekali tidak jelas. Definisi yang bersifat bilangan memungkinkan kita merasa pasti mengenai arti ujaran seperti 2 tambah 3 sama dengan 5. Tetapi di luar sistem matematika yang bersifat khusus dan taat asas, apakah arti kata-kata seperti benar dan salah? Ujaran tentang dunia bendawi tentu saja bisa benar atau salah. Benar dan salah
melantunkan arti yang universal, tetap dan abadi. Tapi kesan pasti ini menyesatkan. Apa yang kita terima berbeda menurut waktu dan tempat. Sehingga jika kita katakan bahwa suatu ajaran tentang dunia bendawi benar atau salah, kita sebenarnya tidak bicara dengan kepastian, dan kita tidak punya kerangka rujukan yang mutlak. Kita sebenarnya bicara tentang kemungkinan dan yang bisa kita harapkan. Suatu pertanyaan bisa dianggap benar jika bisa dikukuhkan sesuai dengan patokan yang berlaku pada masa tertentu, tempat tertentu, dan kebudayaan tertentu. Dan manakah tata bahasa dan perbendaharaan kata berasal? Banyak ahli linguistik menegaskan bahwa dari 5.000 bahasa yang ada sekarang, dan semua bahasa yang kita tahu pernah ada, terdiri dari kalimat-kalimat yang tak terhitung. Jumlahnya masing-masing tersusun menurut kaidah-kaidah tertentu. Mereka berpendapat language universal berevolusi menurut seleksi alam. Menurut teori ini, anak-anak punya kesadaran sejak lahir tentang bagaimana menyusun kalimat. Tetapi mereka belajar perbendaharaan kata dari lingkungan sendiri. Beberapa sumber bukti dapat disebutkan yang mendukung teori ini. Yang kita tahu tentang bahasa jauh lebih sedikit daripada yang tidak kita tahu. Nalar seperti bahasa punya aturan-aturan sendiri, dan kita belajar menggunakan aturan-aturan itu pada usia dini. Kita tahu bahwa nalar dan bahasa berkembang sama-sama dan saling bergantung. Kendati kita juga tahu bahwa keduanya timbul dari modul-modul yang terpisah di otak. Hingga kini kita belum bisa masuk ke tingkat analisis yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya sifat kaitan antara keduanya.